bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di Lintas Jambi pagi hari ini pendengar untuk edisi Kamis 27 Januari 2022. Kembali Anda dapat ikuti dialog Jambi hari ini dipandu selengkapnya bersama rekan Renol Isra Putra. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Seiring dengan bergulirnya waktu, berbagai permasalahan terjadi di setiap saat. Ikuti Dialog Jambi hari ini. Anda bisa berpartisipasi, menyampaikan saran, pendapat dan kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama saya Renol Putra di Dialog Jambi hari ini. Di edisi kali ini di edisi 27 Januari 2022 di Kamis pagi. Tadi di awal kita sudah mendengarkan itu merupakan mas dari BNN yang bisa dikatakan perahi narkoba untuk masyarakat. Dan di pagi hari ini kita akan membahas hal itu. Dan sudah ada narasumber saya di studio Pro 1, ada Kepala BNN Kabupaten Batanghari AKBP M. Zuhairi. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Zuhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rino. Ya. Dan pendengar, di kesempatan kali ini kita akan coba membahas nih ada hal yang menarik di lingkup hukum BNN Kabupaten Batanghari, karena ada dugaan bahwa narkoba sudah merambah ke lingkungan suku anak dalam SAD. Apakah hal ini dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Mungkin langsung saja kita akan ngobrol ke Bang Heri. Bang Heri, ini bagaimana hal ini bisa terjadi dan dari mana BNN mendapatkan informasi dan kabarnya ini valid, udah emang terjadi? Silakan Bang Heri. Baik, Assalamualaikum. Terutama kami sampaikan penyapaan kami dari BNN Batanghari, khususnya BNN Jambi. Ya. Menyapa para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami jelaskan di sini kenapa kami sampai untuk menyampaikan ini ke masyarakat kita, ke pemerintah terutama. Hendaknya kita mengantisipasi ini. Karena apa? Karena di bulan kemarin, tepatnya di awal Januari, itu ada, kami pun belum tahu kalau itu dia termasuk dalam suku anak dalam, karena dia mengatasnamakan atas nama jenang. Jenang pun kami kan belum paham apa itu jenang. Ternyata jenang itu kalau di barat kita pemerintahan ini itu di atas daripada kepala desa. Itu setara dengan mungkin katakanlah dia di situ lurah mungkin kalau di satuan suku anak dalam. Dan dia didampingi sama temenggung pun saya kan belum tahu apa itu temenggung. Ternyata temenggung itu setara dengan di suku anak dalam itu kalau di kita sama dengan desa, kepala desa. Dan dia menyampaikan bahwa kami Pak minta tolong, cukup prihatin. Kenapa? Karena anak-anak kami suku anak dalam termasuk ada yang sudah terjerat dengan kasus narkoba, sampai-sampai orang tuanya sendiri terancam. Terancamnya bagaimana? Setiap hari harus mengeluarkan uang sampai dengan 100.000 sampai dengan 200
Kalau tidak dikasih, kebetulan si jenang ini mempunyai anak yang satunya itu keterbelakangan, selalu diancam sama kakaknya ini, ya dipegang, diancam-ancam supaya ketakutan bapaknya hingga mengeluarkan duit setiap hari harus 100.000 sampai 200.000. Dan hal inilah yang kami terpanggil, kami langsung ke lokasi pada saat itu. Dan kami jumpai anaknya atas nama IS ya, tidak usah kami sebut ininya. Kami lakukan asesmen di tempat kami dan kami konselingkan ke BNNP Jambi maupun ke pusat. Langsung secara virtual kita lakukan asesmen pada saat itu. Dan pada saat kita lakukan asesmen, yang bersangkutan ternyata sudah pemakai berat dan diputuskan untuk dirawat inap, dan sudah berjalan 1 bulan lebih. Suku anak dalam tersebut sudah dirawat inap di balai rehab kita di Jakarta. Ini baru 1 orang yang ditangani BNN. Apakah ada sinyalemen, ada rangkaian lain kalau dari BNN sendiri? Ya, sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya, kalau di Badan Narkotika Nasional ini sebetulnya kalau kita ada kecenderungan memapping ataupun meneliti ataupun membahas masalah ini biasa seperti gunung piramid es itu. Jadi kalau satu yang terungkap di bawahnya pasti banyak itu seperti itu. Nah, perlu kami sampaikan juga kepada pemirsa, pasti bertanya, kok suku anak dalam bisa dapat ini? Ternyata anak-anak mereka ini kadang-kadang kan masuk ke desa gitu loh, masuk ke kampung. Nah, mungkin di kampung itulah mereka terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu. Nah, kalau 1 orang ini BNN mendapatkan informasi langsung dari pihak, mungkin bisa dikatakan pihak keluarga. Nah, kalau yang Bang Heri bilang tadi, masuk ke desa kemudian kampung-kampung, dan sudah ada pemetaan sendiri oleh BNN desa dan kampung mana saja sebenarnya yang masih kuat untuk penyebaran narkoba ini untuk wilayah hukum BNN Batanghari sendiri. Baik ya, sebenarnya kenapa bisa masuk sampai dengan ke desa-desa? Kebetulan untuk suku anak dalam ini kan macam-macam di daerahnya di Jambi ini kan. Kebetulan yang dengan kami kemarin itu suku anak dalam dari Marasebo, Sebo ya, Sebo ya. Bukan Marasebo, Sebo ya. Di kedalaman Sebo sana atas nama Pak Untung ya. Kalau jenangnya Pak Mari ya, kalau Temenggungnya itu di situ. Ini kan memang wilayah orang suku anak dalam ini kan lain-lain tempatnya. Kebetulan untuk wilayah kita, pemantauan kita, ruang tugas kita, rentang kendali tugas kita ini ada 3 tempat sebenarnya kami ini. Ada di Batanghari sendiri, ada di Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Saralangun. Itu di dalam pengawasan kami BNN Batanghari. Sepanjang pemantauan kami untuk tingkat penyebaran narkoba ini, narkotika ini, terutama masalah sabu ini, ini di 3 tempat ini bukan lagi menjadi tempat transit, bukan menjadi tempat transit lagi, karena ini apa, sudah menjadi tempat kebutuhan daripada para pecandu-pecandu ini, peredarannya. Nah, ini kenapa? Karena ya terus terang aja dalam pengungkapan ini kami belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena pertama ya kami sendiri ini kurangnya personil. Kenapa? Karena di BNN sendiri, ini BNNK sendiri itu personil yang memang betul-betul ditugaskan dari unit kami itu hanya 4 orang kan. Sementara ruang lingkup kita cukup besar. Seperti itu. Nah, inilah kadang-kadang keterbatasan, termasuk juga dalam operasionalnya juga maupun kegiatan yang ada didukung oleh negara ini seperti itu.